Rencana pembangunan Gereja Maranatha di Kota Cilegon. Rencana renovasi Gereja Paroki Santo Vincentius A Paulo Gunung Putri Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan debat bertajuk apakah penolakan pendirian gereja di Cilegon dapat dibenarkan demi menjaga keharmonisan masyarakat. Tujuan debat ini adalah melatih kemampuan berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, serta menyembuhkan sikap toleransi dan menyikapi isu-isu sosial yang aktual di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita memiliki dua tim. Yang pertama ada tim pro, anggotanya ada Raisa, Amelia, dan ada tim kontra, Najwa dan Eri. Saya selaku moderator akan memimpin jalannya debat agar berlangsung tertib, objektif, dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebelum debat dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miarismawati. Sebelum mulai debat, izinkan saya memberikan penjelasan singkat mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, karena nilai-nilai tersebut merupakan landasan utama dalam memahami isu kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Yang pertama ada ontologi Pancasila. Ontologi Pancasila membahas hakikat keberadaan dalam Pancasila. Ontologinya berakar pada hakikat manusia, Indonesia sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan makhluk berbudaya. Dengan demikian, keberagaman agama dan keyakinan adalah bagian sah dari realitas bangsa Indonesia yang tidak dapat dihapus atau ditolak. Yang kedua ada epistemologi Pancasila. Epistemologi membahas cara kita memperoleh pengetahuan dan menentukan kebenaran. Nilai-nilai Pancasila lahir melalui proses historis, budaya, agama, dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Kebenaran dalam Pancasila dicapai melalui dialog, musyawarah, dan pertimbangan moral, bukan melalui pemaksaan atau dominasi kelompok tertentu. Yang ketiga ada aksiologi Pancasila. Aksiologi membahas tujuan dan manfaat nilai-nilai. Pancasila mengajarkan pentingnya toleransi, keadilan, kemanusiaan, persatuan, serta penghormatan terhadap martabat setiap individu. Artinya, harmoni sosial tidak boleh dicapai dengan pengorbanan hak kelompok minoritas, termasuk hak mendirikan rumah ibadah. Dengan pemahaman ini, saya berharap seluruh peserta dapat melihat isu pendirian gereja tidak hanya sebagai persoalan administratif atau sosial, tetapi sebagai persoalan nilai dasar bangsa Indonesia. Baik, sebelum memulai, izinkan saya membacakan aturan debat. Yang pertama, setiap tim diberi waktu 2 menit untuk menyampaikan pernyataan pembuka. Yang kedua, masing-masing tim akan menyampaikan argumen utama selama 3 menit. Yang ketiga, dilanjutkan dengan sesi sambahan atau tanggapan antar tim selama 2 menit per tim. Yang keempat, setelah itu masing-masing tim menyampaikan pernyataan penutup selama 2 menit. Yang kelima, peserta tidak berkenan memotong pembicara lawan dan wajib menjaga etika berdebat. Jika semuanya sudah siap, mari kita mulai sesi pertama. Waktu 2 menit untuk tim pro, dipersilakan menyampaikan pendapat pembuka. Baik, selamat pagi. Hadirin yang saya hormati, kami dari tim pro berpendapat bahwa penolakan pendirian gereja di Cilegon dapat dibenarkan selama tujuannya untuk menjaga kerukunan masyarakat. Perlu dipahami, kerukunan bukan sekedar membiarkan semua hal berdiri tanpa pertimbangan sosial, melainkan memastikan masyarakat tetap hidup damai dan harmonis. Cilegon memiliki karakter kuat sebagai kota religius dengan mayoritas penduduk Islam, sehingga pembangunan rumah ibadah baru tanpa kesiapan sosial justru bisa memicu konflik horizontal. Maka sikap kehati-hatian masyarakat dan pemerintahan bukan bentuk kebencian, melainkan langkah realistis untuk mencegah perpecahan sosial yang lebih besar. Terima kasih kepada tim pro. Kini giliran tim kontra untuk menyampaikan pendapat pembuka selama 2 menit. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat pagi semuanya.
Indonesia bukan negara agama, melainkan negara hukum yang menjamin kesetaraan bagi seluruh warganya tanpa memandang mayoritas atau minoritas. Menolak pendirian rumah ibadah karena alasan kota santri berarti mengabaikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadah menurut keinginannya. Kami percaya kerukunan sejati tidak lahir dari pembatasan, tapi dari hubungan. Terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya, masing-masing tim akan menyampaikan argumen utama. Kesempatan pertama kepada tim pro, waktu 3 menit dimulai sekarang. Pertama, secara hukum, penolakan tersebut memiliki dasar yang jelas. Berdasarkan surat kesepakatan bersama dua menteri tahun 2006, pembangunan rumah ibadah memerlukan dukungan dari warga sekitar dan izin pemerintah. Jika syarat itu tidak terpenuhi, maka secara administratif pemerintah berhak menolak menegakkan aturan karena intoleransi, tapi penegakan hukum. Dua, dari sudut pandang sosiologis, kerukunan tidak dapat dipaksakan secara normal. Banyak konflik antar umat beragama di Indonesia berawal dari ketidaksiapan sosial dalam menerima perbedaan secara simbolik. Jadi menunda atau menolak sementara pembangunan gereja adalah langkah preventif agar konflik tidak meluas. Ketiga, kita harus menghormati kearifan lokal dan identitas daerah. Cilegon dikenal sebagai kota santri dengan budaya Islam yang kental. Memaksakan berdirinya gereja tanpa komunikasi sosial yang matang justru akan dianggap sebagai bentuk provokasi terhadap identitas lokal. Menghormati budaya lokal juga bagian dari bentuk toleransi. Dengan demikian, penolakan ini bukanlah diskriminasi, tetapi cara menjaga harmoni agar perbedaan tidak berubah dengan menjadi pertentangan. Terima kasih kepada tim pro. Ini tim kontra dipersilakan menyampaikan argumen selama 3 menit. Baik, terima kasih atas argumen yang sangat bagus pada tim pro. Dari kami, pertama, penolakan di Cilegon adalah pelanggaran konstitusi dan prinsip Pancasila. Kebebasan beragama adalah hak dasar yang tidak boleh dikompromikan. Pemerintah seharusnya menjadi pelindung minoritas, bukan ikut menandatangani petisi penolakan seperti yang terjadi. Itu menunjukkan kegagalan negara dalam menegakkan keadilan. Dan yang kedua, alasan kearifan lokal dan mayoritas sering dijadikan sebagai topeng untuk menormalkan diskriminasi. Pluralisme Indonesia justru mengharuskan kita membuka ruang bagi yang berbeda, bukan menutupinya. Jika suatu daerah hanya mentoleransi agama tertentu saja, maka makna Bhinneka Tunggal Ika menjadi sangat hampa. Ketiga, argumen tentang menghindari konflik tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatasi hak asasi. Kalau masyarakat belum siap, maka yang harus dibenahi adalah pendidikan toleransi dan penegakan hukumnya, bukan membiarkan pelanggaran terjadi di daerah tersebut. Kerukunan yang dibangun dengan menekan kelompok minoritas adalah kerukunan semu, bukan perdamaian sejati. Terima kasih kepada tim kontra. Kita masuk ke sesi sanggahan. Setiap tim diberi waktu 2 menit. Dipersilakan untuk tim pro. Baik, terima kasih. Kami menghargai pandangan tim kontra yang menilai penolakan gereja melanggar kebebasan beragama. Namun perlu dipahami, kebebasan beragama tidak berarti kebebasan tanpa batas. Setiap kebebasan selalu dibatasi oleh kepentingan publik dan ketertiban umum. Jika masyarakat menolak bukan karena kebencian, tapi karena rasa khawatir terhadap stabilitas sosial, maka itu adalah hak kolektif yang juga harus dihormati. Selain itu, hukum tidak bisa ditafsirkan secara sepihak. Undang-Undang Dasar 1945 memang menjamin kebebasan beragama. Tapi surat keputusan bersama dua menteri hadir untuk memastikan kebebasan itu dijalankan dengan tertib. Jadi menolak bukan berarti menindas, melainkan menjaga keseimbangan sosial agar kebebasan satu pihak tidak menyinggung pihak lain. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya tim kontra dipersilakan memberi sambutan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tim pro menyebut penolakan ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial. Namun, kami ingin menegaskan bahwa stabilitas itu tidak boleh ditegakkan dengan melanggar hak warga negara. Justru ketika negara membiarkan masyarakat sendiri, apa dan siapa yang boleh beribadah, disitulah akan konflik sesungguhnya akan muncul. SKB dua menteri atau suatu keputusan bersama yang dijadikan dasar justru sering disalahgunakan untuk menggunakan intoleransi. Seharusnya pemerintah juga
Terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya kita sesi terakhir yaitu sesi pernyataan penutup. Tim pro dipersilakan waktu 2 menit. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa penolakan pembangunan gereja di Cilegon bukanlah bentuk kebencian, melainkan upaya mencegah gesekan sosial di masyarakat yang masih sensitif terhadap perbedaan agama. Dalam konteks Indonesia yang di sini, toleransi tidak selalu berarti setuju terhadap semua hak, tetapi memahami batasan sosial demi penilaian yang sama. Jadi, kami percaya bahwa penolakan ini bukanlah hak intoleran, melainkan bentuk kebijakan realistis untuk menjaga keharmonisan sosial dan masyarakat yang multikultural. Terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya pada tim kontra disilakan. Baik, sebagai penutup, kami menegaskan juga bahwa penolakan pembangunan gereja di Cilegon bukan sebagai tindakan yang bijak, melainkan kemunduran dalam demokrasi dan kemanusiaan. Indonesia berdiri atas dasar Pancasila dan didirikan lembaga bukan atas mayoritas ataupun minoritas. Jika kita ingin hidup damai, maka kedamaian itu harus dibangun di atas keadilan dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Toleransi bukan berarti menahan diri untuk tidak berbeda, tapi berani menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bangsa. Maka kami dari tim kontra menolak secara segala bentuk pembenaran terhadap penolakan gereja. Karena disitulah nilai kemanusiaan dan kebangsaan kita sedang diuji. Terima kasih kepada tim pro. Apakah audiens ingin menyampaikan pendapat? Diskusi? Ya, instruksi diterima, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dea Fadila. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya. Setelah mendengar kedua belah pihak, saya sebagai audiens melihat bahwa perdebatan ini menggambarkan fenomena nyata di masyarakat antara menjaga kerukunan dan menjadi keberagaman. Tim pro menekankan aspek stabilitas sosial dan kearifan lokal yang memang penting agar tidak terjadi gesekan antar umat beragama. Namun di sisi lain, tim kontra mengingatkan kita bahwa stabilitas tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks kasus Cilegon ini, saya menilai akar masalahnya bukan pada gerejanya, tetapi pada minimnya komunikasi antar umat dan lemahnya peran pemerintah sebagai pemenang. Pemerintah seharusnya tidak hanya menuruti suara mayoritas, tetapi juga aktif menciptakan ruang dialog dan edukasi toleransi agar masyarakat lebih siap menerima perbedaan. Jadi daripada perdebatan boleh atau tidaknya gereja berdiri, seharusnya fokus kita adalah bagaimana membangun masyarakat yang matang secara sosial dan adil secara hukum. Itu instruksi dari saya, moderator. Terima kasih kepada audiens dan kedua tim atas penyampaian argumen yang sangat kritis, analitis, dan tetap menjunjung sikap saling menghormati. Berdasarkan jalannya debat, dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, isu pendirian rumah ibadah tidak sekadar persoalan regulasi, tetapi menyentuh aspek kemanusiaan, etika sosial, dan nilai-nilai filosofi Pancasila. Yang kedua, tim pro dan tim kontra memberikan sudut pandang yang berbeda mengenai cara pencapaian keharmonisan sosial, baik melalui pembatasan maupun melalui penegakan kebebasan beragama. Yang ketiga, jika kita mau kembali kepada Pancasila sebagai sistem filsafat, kita memahami bahwa ontologinya menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian dari hakikat bangsa. Epistemologinya menunjukkan bahwa penyelesaian konflik harus ditempuh melalui dialog, musyawarah, dan kebijaksanaan kolektif. Dan aksiologinya menekankan bahwa tujuan akhirnya adalah terciptanya